Rusia sikat di front tengah, 150 tentara Ukraina mati mengenaskan. Pasukan Dirgantara Rusia atau VKS membombardir front tengah Ukraina dengan rudal presisi tinggi. Serangan udara Rusia menerjunkan basis 2 batalion militer Ukraina serta gudang senjata buatan Amerika Serikat Jumat 5 Agustus 2022. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Rudal kendari Rusia menghancurkan sebuah tempat yang diyakini sebagai markas sementara 2 batalion artileri angkatan bersenjata Ukraina atau ZSU di Oblast Provinsi Zaporizhzhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, menyebut bahwa ada 2 unit meriam howitzer M777 kiriman Amerika beserta 1.500 amunisi yang disimpan di markas sementara itu. Kedua unit militer Ukraina yang berposisi di wilayah Novoivanovka adalah Batalion Artileri Howitzer dan Brigade Artileri ke-44 Angkatan Darat Ukraina. Angkatan Udara Rusia melancarkan serangan rudal presisi terhadap lokasi penempatan sementara 2 Batalion Artileri Howitzer dan Brigade Artileri ke-44 pasukan Ukraina dan depot rudal di daerah pemukiman Novoivanovka, ujar Konashenkov. Akibat serangan dahsyat rudal kendali militer Rusia, 2 unit meriam howitzer M777 hancur, berikut 1.500 amunisinya. 350 amunisi sistem peluncur multiroket atau MLRS. BM-21 Grad juga lenyap hingga membunuh 150 tentara Ukraina. Serangan itu melenyapkan hingga 150 tentara, 2 howitzer M777 Amerika dan 1.500 amunisinya, 6 howitzer MSTAB, 8 artileri modifikasi, 350 roket Grad dan 7 kendaraan udara tanpa awak. Kata Konashenkov melanjutkan, howitzer M777 merupakan artileri canggih yang dibuat perusahaan senjata Amerika BAE System pada 2001 silam. Meriam ini memiliki munisi kaliber 155 mm dan mampu menghancurkan target sejauh 21 hingga 22,5 km dengan sistem digital. Rusia hajar front selatan, lebih dari 250 tentara bayaran jadi mayat. Serangan dahsyat dilancarkan pasukan Dirgantara Rusia atau VKS di 2 front berbeda. Di Oblast Provinsi Mykolaiv, Ukraina, serangan udara armada beruang merah menyasar basis tentara bayaran. Sementara di Oblast Kharkiv, Rusia membantai ratusan pasukan nasionalis Ukraina. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Rusia Today, pada Selasa 2 Agustus 2022, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan pernyataan resmi terkait serangan di Mykolaiv dan Kharkiv. Dengan menggunakan rudal jelajah presisi tinggi, militer Rusia membombardir sebuah gedung yang diyakini adalah basis tentara bayaran asing yang mendukung Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 250 tentara bayaran yang tergabung dalam Legion Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Kemudian lebih dari 20 unit kendaraan lapis baja militer Ukraina juga ikut hancur akibat serangan dahsyat di front selatan. Pasukan Dirgantara Rusia memberikan pukulan ke titik penempatan sementara Legion asing Ukraina di dekat kota Mykolaiv. Akibatnya hingga 250 tentara bayaran asing tersingkir, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam 2 pekan terakhir, militer Rusia kerap menjadikan basis-basis tentara bayaran asing sebagai target sasaran serangan. Pekan lalu, 40 tentara bayaran asing juga tewas akibat hantaman rudal Rusia di wilayah Konstantinovka, Oblast Donetsk. Puluhan tentara bayaran yang tewas diungkap Kementerian Pertahanan Rusia, sebagian besar berasal dari Polandia. Sementara itu, serangan rudal juga dilancarkan Rusia ke Mykolaiv di mana ratusan anggota batalion nasionalis neo-Nazi Ukraina bermarkas. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan ada 500 pasukan batalion nasionalis Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Unit militer Rusia dari Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia berhasil melibas pasukan Ukraina dan menguasai setengah kota Piskei Oblast Provinsi Donetsk pada Selasa 2 Agustus 2022. Piskei yang terletak 10 km barat laut pusat kota Donetsk dijadikan target serangan militer Rusia dengan satu alasan. Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU menjadikan wilayah ini sebagai benteng raksasa. Wakil Komandan Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia, Ilya Yamelyanov, memastikan jika pasukannya telah merebut setengah kota Piskei. Tak hanya itu, operasi pembersihan kota Piskei langsung dilakukan setelah pasukan militer Rusia menguasai garis depan militer Ukraina. Gerak maju armada beruang merah
Tak lepas dari dukungan pasukan DPR, unit kami sekarang berada di pemukiman Piski. Operasi pembersihan sedang berlangsung, ujar Yemelyanov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Kami sedang membersihkan benteng setelah menerobos garis pertahanan pertama musuh. Kota telah dibersihkan hingga 50%, katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan dirinya dinyatakan positif COVID-19. Zelensky mengatakan saat ini kondisi kesehatannya baik. Meski Rusia secara militer semakin menguasai area yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina, namun dengan bantuan pemerintahan Amerika Serikat dan Barat, militer dan rakyat Ukraina tetap bertahan. Hanya beberapa lokasi seperti Donbas semakin dikuasai oleh militer Rusia, yang memang menang segalanya baik di jumlah personel maupun peralatan militer. Hal ini pun diakui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengibaratkan situasi pertempuran di Donbas seperti neraka.